untuk membantah justru apa yang Anda katakan. Dia katakan gini, kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Jangan. Sebab kedatanganku yang kedua, nah baru menjelaskan masa akhir zaman. Jadi sebelum masa itu datang, ada yang mengaku bertemu dengan saya, jangan kau percaya. Kata Yesus nih, maka orang-orang yang ada di Yudea, tuh berarti masa itu, harus melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang berperanginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, jangan ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali. Berdoalah kemudian pada waktu kau melarikan diri, jangan jatuh pada musim dingin dan pada hari Sabat. Ini bukan berbicara masa akan datang. Enggak, itu ada ayat kelanjutannya Bang. Saya baca. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Betul, itu tribulasi Bang nanti Bang. Sebentar. Lalu apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Sekiranya waktu tidak dipersingkat, iya betul, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Iya betul. Tetapi oleh karena orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Betul Bang. Iya Bang. Itu jadi nanti konteksnya itu bukan nanti, itu sudah terjadi, bukan nanti. Itu sudah terjadi. Itu kesusahan yang besar itu belum terjadi Bang. Itu sudah terjadi sebelum Paulus kemudian mengaku bertobat dan bertemu Yesus. Belum Bang, bukan Bang. Ini sudah terjadi, beda, Bang. Saudara. Itu khotbah tentang akhir zaman Bang. Nanti ketika sesudah terjadi perang dunia ketiga, sebentar lagi kan ekonomi dunia kan akan hancur, akan resesi, dan akan digantikan nanti semua non cash money. Artinya semua uang tunai akan ditarik, nanti semuanya non cash semua. Gitu. Sekarang saya mau tanya. Betul. Sekarang saya mau tanya kepada saudara. Siap Bang. Pada masa kepemimpinan Yesus ada nggak huru hara? Beda Bang. Itu beda Bang. Saya tanya dulu. Ada nggak huru hara? Belum. Itu kan gini Bang. Saya tanya belum. Bang. Huru hara itu yang namanya kerusuhan di suatu bangsa itu pasti ada Bang. Karena pada masa itu ini Yesus sedang berbicara, saudara. Yesus sedang berbicara dengan orang sezamannya. Orang Yesus sedang berbicara dengan sezamannya. Bukan berbicara dengan orang kalian. Yesus sedang berbicara dengan orang yang ada sezamannya. Angkatan pertama. Oke siap. Saya jawab ya Bang. Itu kan tanda awalnya itu kan di Matius 24 ayat 1 kan berbunyi gini. Murid-murid kan bertanya, Guru, apakah tanda kedatanganmu dan kesudahan dunia? Lalu dijawablah sama Yesus Kristus kan, ketahuilah bahwa akan terjadi kelaparan, bencana alam, gempa bumi di berbagai tempat, kasih menjadi dingin dan lain-lain dan seterusnya itu. Terus lanjut tuh ke pasal 25, pada masa itu langit matahari akan gelap, itu ya kan, 29 akan merah. Itu 29. Jadi gini saudaraku, sekarang saya mau tanya, ketika kemudian Paulus mengajarkan, ada nggak huru hara terjadi Yerusalem? Itu saya kurang pelajari sejarah, tapi kalau dari saya baca sih belum ada ya. Bagaimana kitab MKB, bagaimana Taurat dibakar, bagaimana rumah-rumah ibadat Yahudi diratakan, siapa pelakunya? Itu terjadinya tahun 70 Masehi Bang, sama Jenderal Titus dari Romawi. Itulah yang diceritakan Yesus. Kenapa? Izinkan saya berbicara. Kenapa? Makanya Yesus mengatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, itu artinya orang yang pembinasa keji ini tadinya membunuh murid-murid Yesus, tiba-tiba menduduki tempat yang kudus, menjadi rasul. Apa yang terjadi? Semakin ponga orang Roma, semakin hebat dia.
memporak-porandakan Yerusalem. Anda harus tahu itu, jutaan orang Yahudi dihabisin. Itu sejarah itu. Kalau berbicara mengenai akhir zaman, beda. Itu ceritanya di data nomor 27 ke bawah. Jadi kata Yesus, sejak aku terangkat ke langit, bila mana ada orang yang berkata, ada Mesias di sini, ada Mesias, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kedatangan Anak Manusia kelak. Itu baru bercerita akhir zaman. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan nampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia Yesus datang di atas awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Itu baru akhir zaman. Kalau yang tadi itu adanya pembinasa keji. Setelah pembinasa keji itu duduk di tempat yang suci, dia memporak-porandakan kemudian Yerusalem. Maka Yesus mengatakan, maka orang-orang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Karena itu bercerita peperangan yang dipimpin oleh pembinasa keji yang menduduki tempat suci, menjadi paus, menjadi rasul. Itu yang harus Anda pahami. Maka Yesus tekankan, jangan kau percaya ketika ada orang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Jangan kau percaya, jangan kau pergi ke sana. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Siapa orang pilihan? Ke-12, ke-11 murid Yesus. Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau? Jadi orang-orang pilihan ini juga akan disesatkan kemudian. Jangan kau percaya, camkanlah. Aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya. Sebab, nah ini baru berbicara mengenai akhirat, mengenai tanda-tanda kiamat. Sebab aku untuk datang yang kedua kalinya, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan Anak Manusia kelak. Tolong dipahami itu. Tolong dipahami. Oke. Boleh saya jawab, Bang? Silakan. Jadi gini, Bang. Itu namanya di dalam di dalam pemahaman teologi itu namanya double application. Jadi double application itu adalah pernah terjadi di tahun 70. Nanti lagi jangan ketawa dulu ya, gua nggak suka, John. Oke. Silakan. Oke. Jadi itu namanya double application. Jadi yang pertama itu terjadi di tahun 70 Masehi, di mana Jenderal Titus itu meratakan bait suci orang Yahudi dan membawa darah babi untuk dinajiskan dan mengambil seluruh perkakas, emas-emas dari bait suci Yahudi itu untuk dibawa, ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti akan terjadi lagi di periode tribulasi. Sesudah bait suci Yahudi yang ketiga nanti akan dibangun oleh bangsa Israel, ya kan. Nanti di 3,5 tahun kedua di awalnya itu akan dinajiskan kembali oleh antikristus atau oleh dajjal. Kalau di dalam pemahaman kekristenan seperti itu, yang diawali dengan terjadi perang dunia ketiga, kolapsnya ekonomi dunia, dan terjadinya rapture. Bang Juma pernah dengar tentang rapture nggak? Pernah dengar bahasa rapture nggak? Atau tribulasi? Halo? Lanjut. Iya, halo. Iya, Bang Juma pernah dengar tentang rapture atau tribulasi nggak, Bang? Iya, pernah. Zaman kejahatan 7 tahun terakhir dan kekejaman manusia untuk mencapai puncak. Pernah, dan itu terjadi kan. Bagaimana kemudian Paulus lagi sakit ya, Bang? Lagi batuk. Oh. Lanjut aja. Iya, jadi ya kurang lebih seperti itu sih kalau dari pemahaman
dari sisi sudut pandang Alkitab ya gitu. Nah sekarang gini, kalau Anda menolak itu, coba kita lihat dalam Lukas 21. Ketika Yesus mengangkat muka, melihat kepada orang-orang kaya, dan seterusnya. Lalu kemudian Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ketika beberapa orang berbicara di bait suci, mengagumi bangunan itu, yang dihiasi batu indah-indah dan berbagai barang-barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satupun akan dibiarkan tergeletak di atas batu lain. Semua akan diruntuhkan. Ini sudah terjadi belum? Itu sudah yang pertama, Bang. Sudah. Di tahun 70 Masehi. Sudah. Sudah. Makanya Yesus mengatakan, ditanya oleh Yesus, oleh muridnya, Guru, bila mana itu terjadi? Apakah tanda kalau itu akan terjadi? Apa jawab Yesus? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Terjadi enggak ini? Sudah terjadi enggak ini? Itu belum, Bang. Nah, ini kesalahan Anda itu di sini. Kalau Anda mengatakan itu belum, coba Anda baca nomor 12-nya dari Lukas 21. Tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu lebih dulu ditangkap dan dianiaya. Siapa kamu di situ, Bang? Nah, itu double application. Jadi bisa untuk murid-murid itu abad Anda pertama, Anda Kristen. bisa juga untuk orang-orang Kristen nanti di periode tribulasi yang tidak di rapture. Pengikut Yesus sudah tak ada di sini, ya Allah ya Karim. Pengikut Yesus hari ini sudah tak ada. Gimana, Bang? Pengikutnya Yesus hari ini sudah tak ada. Ini berlaku untuk masa itu, masa lampau. Baca nomor 12-nya. Tetapi sebelum semua itu, kamu di sini bukan untuk orang Kristen. Justru Kristen inilah yang akan ditemui Yesus dan akan diusir. Penyalah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Sedangkan yang dimaksud di sini, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Banyak orang, Lukas, Markus, Matius, termasuk penulis Lukas ini, jangan kau ikuti mereka. Karena Lukas ini hanya melakukan penyelidikan, sehingga ia mendapat pernyataan-pernyataan Yesus tersebut. Jangan kau ikuti mereka. Tetapi sebelum itu terjadi, wahai murid-muridku, kalian akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan di penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa oleh karena namaku. Ini dialami tidak murid Yesus yang pertama? Angkatan pertama dialami nggak? Angkatan pertama dialami dalam arti yang mengalami penyiksaan itu. Iya. Mengalami terus siapa yang kedua yang Anda maksud? Itu nanti di periode tribulasi, Bang. Siapa? Kristen? Iya, betul, Bang. Siapa yang bakal menganiaya Kristen? Nanti, Bang. Siapa yang mau menganiaya kalian? Sebentar lagi, Bang, sama siapa? Nanti di mana sejarahnya? Yahudi tidak pernah menganiaya kalian. Siapa yang pernah menganiaya Kristen di atas muka bumi ini? Tunjuk. Siapa yang pernah menganiaya Kristen? Dulu itu di abad pertama itu, ya kan, kerajaan Roma itu banyak membunuh, membakar, itulah dia. Justru kalianlah penganiaya itu. Merasa akan dianiaya. Siapa yang berani menganiaya Kristen? Senjata kalian kuasai, nuklir kalian kuasai, bom kalian kuasai. Siapa yang mau menganiaya Kristen? Ada-ada aja. Cuci mulut, cuci muka. Kan yang murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus dengan penyembah Yesus beda, kawan. Kristen itu pentuhan Yesus, bukan murid Yesus. Sejak kapan Kristen murid Yesus? Dan sejak kapan Yesus punya murid dari luar Yahudi? Kapan itu? Lama.
Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jangan ngadi-ngadi, jangan ngaku-ngaku akan dianiaya, Ayu, jangan. Tidak ada yang pernah menganiaya Kristen, tak ada. Sudah Kristen banyak, merambah ke seluruh Sudah dunia dengan banyak, cara Bang. menjajah. Oke, saya jawab ya. Nah, silakan. Saya jawab ya. Kristen mau dianiaya, ngeri aku, Bang. Oke, saya jawab. Di Korea Kristen. Di Korea Utara, di Cina itu Kristen itu di zaman Mao Zedong itu. Mengapain Kristen yang berangkali jauh kali ke sana? Mengapain ke Iya, sana? memang ada Kristen, Bang, di sana. Dia ngapain dia ke situ? Ngapain ke negaranya orang? Ngapain coba? Orang sudah punya kepercayaan di sana kok. Kalian yang cari masalah. Kenapa dia Iya, memang Paulus itu kan ditugaskan oleh Tuhan Yesus kan untuk memberitakan Injil ke bangsa-bangsa. Sekarang begini, saudara. Tetapi Oke. sebelum semua itu kamu akan ditangkap dan dia aniaya. Pertanyaan saya, siapa penganiaya murid Yesus? Siapa yang menganiaya murid Yesus? Ya banyak. Yang pertama-tama di jemaat pertama itu kerajaan Roma. Kenapa lari ke situ? Tunggu dulu. Siapa pertama-tama yang menganiaya murid Yesus? Iya itu. Ya, itu. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi, dan kerajaan Roma. Iya, waktu itu kan misalnya. Oke, saya jawab ya, Bang ya, boleh ya? Saya jawab ya. Pertama-tama memang sebelum itu kan memang kan waktu itu kan namanya kan Saulus. Saulus itu memang belum bertobat waktu itu. Bertobat dari? Iya, sebentar saya jelaskan dulu. Saulus itu kan adalah orang Farisi. Dia itu berkobar-kobar untuk menganiaya dan memburu murid-murid Yesus yang percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit pada hari ketiga, ya kan? Dan memberitakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, itulah yang dibunuh oleh Saulus, ya kan? Tetapi ketika perjalanan yang hendak Siapa pelakunya, saudara? Saulus, ya kan? Saulus kemudian yang menganiaya murid Yesus, kata Yesus, sebelum itu terjadi, sebelum penyesat itu muncul, terlebih dahulu pelakunya apa? Menganiaya kamu. Setelah melakukan penganiayaan, baru mereka datang mengaku-ngaku membawa namaku dan menyesatkan. Siapa yang menganiaya murid Yesus? Itulah penyesatnya. Coba belajar lagi. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Sudah dekat. Jangan kamu menganiaya, jangan kamu mengikuti. Jangan kau mengikuti sang penganiaya itu. Meskipun dia bertobat, jangan kau ikuti. Karena dia penyesat. Cara menyesatkan itu berpura-pura. Makanya disebut serigala berbulu domba. Orang yang tadinya serigala berpura-pura bertobat, ada dianggap domba, padahal bukan domba. Kisah Para Rasul 22 nomor 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan ku tangkap dan ku serahkan ke dalam penjara. Siapa itu? Itu siapa? Paulus. Yang kemudian kata Yesus, jangan kau percaya, jangan kau ikut dia. Dia adalah serigala yang nyamar domba. Itu fakta real data di dalam kitab saudara. Makanya kitab saya mengatakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu. Mereka membuat makar. Tetapi Allah kemudian membalas kejahatan mereka. Sampai-sampai kejahatan mereka itu Tuhan balas. Tidak akan pernah sampai benang merahnya antara pengajaran Yesus dan ajaran Kristen. Mau sampai kiamat, ajaran Kristen dan ajaran Yesus tidak akan pernah menyambung satu sama lain. Percaya sama Bibelmu, Bu. Bibelmu yang menerangkan itu. Saya cuma membantu. Tuhan titipkan lisan saya ini untuk supaya Anda pahami. Terlalu jauh Anda mengatakan Yesus Kristen nanti akan dianiaya. Siapa yang berani menganiaya Kristen, Cahyu? Siapa? Kalau Bang Zuma nggak percaya, waktu yang akan membuktikan nanti. Karena kalau Bang Zuma pernah dengar ini nggak? Pernah dengar New World Order atau One World Order, suatu tatanan dunia baru dan suatu
satu agama dunia, yang dimana tahun 2020 itu kemarin pemuka-pemuka tokoh agama dunia itu sudah ketemu semuanya, mulai dari paus sampai dengan pemimpin-pemimpin tokoh agama dari Yahudi, Islam dan lain-lain di apa ya, di KTT 20 apa berapa gitu tahun 2020, pernah dengar nggak? Dan mereka mencanangkan bahwa we serve the same God, artinya kita menyembah Tuhan yang sama. Itu yang disebut kalau di saya belajarnya bahwa itu adalah one world religion, jadi suatu agama dunia baru, nanti semua agama nanti akan dipersatukan menjadi satu gitu. Ya, itu saya udah sampai pada kesimpulan. Saya berbicara berdasarkan data aja. Tapi sebelum semua itu sekarang kamu akan ditangkap. Bang Juma, saya boleh bertanya nggak Bang Juma? Boleh. Kalau menurut Bang Zuma, Islam dan agama-agama yang lain apakah menyembah Tuhan yang sama? Kalau Islam Yahudi dalam arti kata jangan sampai Seluruh agama. Maksud saya seluruh agama. Enggak kan? Iya, betul. Saya setuju. Enggak. Saya setuju. Kalau para nabi menyembah Tuhan yang sama. Tapi kalau Kristen dengan Islam jelas beda tuh sembahannya. Kristen menyembah makhluk, Islam menyembah Khalik. Berbeda itu. Berbeda kita kawan. Iya, nggak apa-apa Bang. Kalau pemahaman saya juga tidak menyembah makhluk, saya juga menyembah Tuhan. Ya, Sang Pencipta langit dan bumi. Cuman Pencipta langit dan bumi itu pernah menjelma menjadi manusia. Nah, ini penyakitnya itu di situ, saudara. Penyakitnya itu di situ. Gimana? Makanya Bang? Yesus mengusir kalian, karena kalian itu tidak mengajarkan ajaran Yesus. Yesus mengatakan apa, saudara? Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang terhina di kerajaan langit. Kata Yesus loh itu. Artinya ketika Yesus mengajarkan Taurat, Yesus menekankan tiada Tuhan selain Hashem. Oke. Saya percaya Bang. Yesus tunggu. Iya, siap. Yesus duduk sebagai apa di situ? Ketika Yesus berkata, tidak ada Tuhan selain Hashem, tidak ada Tuhan selain Yod-Heh-Vav-Heh, tidak ada Tuhan selain Elohim. Yesus mendudukkan dirinya sebagai apa? Ya, sebagai anak kawan. Yolah kawan. Berpikirlah rasional. Kalau Yesus Anda sebut anak sama dengan hamba. Anak-anak Tuhan sama dengan hamba-hamba Tuhan. Selesai sudah. Kalau Anda mengatakan Yesus mendudukkan dirinya sebagai anak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dimaksudkan anak tunggal yang dimaksud Elohim itu artinya the begotten son, artinya anak tunggal Elohim, Bang. Gitu. Jadi anak di sini, saudara, orang-orang Yahudi yang taat itu semuanya disebut sebagai anak-anak Tuhan. Anak itu artinya hamba. Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2:36, atau Anda lihat di dalam cek. Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus disebut sebagai hamba Tuhan yang suci. Yesus itu hamba suci. Jadi anak itu sama dengan hamba. Amsal 3 nomor 11-12. Yang disebut Bapa adalah, kenapa Tuhan disebut Bapa? Karena Bapa membimbing hambanya seibarat ayah membimbing anaknya. Gugur sudah, itu udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Anda mengatakan Yesus mendudukkan dirinya sebagai anak, selesai sudah. Kenapa? Bapa bukan anak. Hashem bukan anak. Yod-Heh-Vav-Heh bukan anak. Selesai bong. Makanya saya katakan adalah hasil sia-sia saja ketika Anda habiskan usia menyembah kepada anak Tuhan. Karena anak Tuhan sama dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan sama dengan ciptaan Tuhan. Aduh, selesai Anda kan? Oke, saya jawab ya Bang. Tapi ada ayat yang pertama-tama gini Bang. Bang Juma kan sepertinya hafal banget nih sama
Alkitab, bahkan mungkin lebih hafal dari saya. Bang Juma pasti pernah membaca di mana Yesus Kristus itu berkata, lihatlah aku akan disalibkan dan mati dan aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Bang Juma pernah baca nggak ayat tersebut? Pernah, tapi itu mohon maaf, itu adalah sesuatu yang mungkin perlu saya tekankan kepada saudara. Ya. Bagaimana? Coba Anda baca Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Yesus berkata, ada tertulis di dalam Taurat Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Iya. Tapi faktanya di Taurat tidak tertulis demikian. Berarti pemberitaan yang muncul, catatan-catatan Bible yang ada di tangan kita sekarang ini diragukan keakuratannya. Kenapa? Tidak dituliskan dan tidak dihafalkan sesama dengan Yesus, dan penulisnya bukan murid Yesus, hanya melakukan penyelidikan sadur kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang tidak kita kenal, sehingga di dalamnya ada kebenaran, ada pembenaran, ada yang tidak benar. Coba Anda baca Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Ada tertulis Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tertulis di mana kata Yesus? Tertulis di dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab nabi-nabi. Buktinya sampai kiamat tinggal 2 detik tidak akan pernah ditemukan di dalam Taurat ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Berarti berita ini hoax. Coba Bible yang mengatakan itu. Kalau nggak salah ya di Mazmur itu ada. Selain di Mazmur, coba Anda bacakan. Di mana Mazmur? Saya cuman lagi nggak pegang Alkitab posisinya karena saya kan cuman itu dia. Kalau dibuka masuk berapa kita bukain aja, masuk berapa kita bukain. Saya cuman ayatnya juga lupa. Terus juga ada ayat 3 di kitab Kejadian 3. Di Kejadian 3 ayat 15 membuat ada hubungannya. Saudaraku, saudara, kalau Anda berbicara mengenai Kejadian 3 nomor 15, itu berbicara tentang kita, bukan berbicara mengenai Yesus saja. Apa buktinya? Coba Anda lihat dalam Matius 4 nomor 1, nomor 2. Roh membawa Yesus untuk dicobai di padang gurun oleh iblis. Inilah bunyi dari Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Hawa, istri Adam, keturunan Adam. Berarti sejak dari anak pertama sampai kiamat, anak-anak Adam itu akan bermusuhan dengan iblis. Inilah yang saya terangkan tadi di dalam Al-Quran surah Sad. Itulah yang kubacakan panjang lebar dan kuterangkan panjang lebar. Ketika kemudian Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas, iblis tidak akan senang sebelum kemudian anak keturunan Adam itu tersesat seluruhnya. Itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan Allah mengatakan apa? Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini kemudian menghalang-halangi manusia untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Iblis menginginkan agar manusia itu masuk ke dalam neraka. Maka iblis mengatakan apa? Rabbi fa'anzirni ila yaumil yub'atsun. Ya Tuhanku, panjangkan usiaku sampai hari kebangkitan. Fa'in minal mumsarin. Tuhan menjawab, kau kupanjangkan umurmu ila yaumil waqtihal maklum, sampai kepada waktunya yaitu kiamat. Fa bi izzatika la uwaqiyannahum ajmain. Kata iblis apa saudara? Demi kemuliaanmu aku akan menyesatkan semua keturunan Adam illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih yang ikhlas beribadah kepadamu. Jadi bukan Yesus yang diceritakan di Kejadian 3:15 itu, bukan. Yang diceritakan itu kita, Anda, semua anak keturunan Adam. Karena berbicara mengenai Hawa, bukan berbicara mengenai Maria. Cobalah kawan, jujur terhadap kebenaran, jujur. Bible sudah dipampangkan di mata kita. Al-Quran sudah kita bisa dengar dari toa-toa yang ada di masjid. Mari saatnya menggunakan akal sehat. Iman tanpa ilmu, iman tanpa perbuatan adalah buta. Iman tanpa akal gila. Kata Yesus, kasihi Tuhanmu dengan akal, bukan dengan iman. Iman itu adalah manifestasi yang menetes murni dari akal. Iman yang menetes dari akal
ada yang mendapatkan kedudukan iman yang benar. Tapi iman yang menetes tanpa akal, itu namanya iman gila. Bagaimana orang gila memakan sampah? Karena dia tidak mengetahui dari aspek